warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Erwinda Dwi Ratna Stianingrum, mahasiswi semester 2 Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Ngomong sosiologi komunikasi nih, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan istilah komunikasi? Tentunya ya, karena setiap kegiatan yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari yang namanya komunikasi, entah itu secara verbal maupun non-verbal ya. Tapi ngomong-ngomong komunikasi, apa teman-teman sudah tahu sih apa itu sosiologi komunikasi? Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum ya. Dalam video ini saya akan mengupas tuntas apa itu sosiologi komunikasi mulai dari ranahnya sampai dengan manfaatnya. Jadi, menurut Surjono Sukanto, sosiologi komunikasi yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dalam sosiologi komunikasi, hal yang paling penting adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sosiologi sendiri tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Karena apa? Karena interaksi sosial ini merupakan salah satu ruang lingkup dari sosiologi tersebut. Lalu, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu hubungan di mana terjadi proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok atau maupun antar kelompok. Selain itu, dalam sosiologi komunikasi juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi telematika. Dalam masyarakat adalah teknologi telematika ini salah satu elemen yang cukup memberi dampak dan sangat berpengaruh dengan adanya perkembangan teknologi ini. Ketika kita bicara masalah sosiologi komunikasi, masyarakat, interaksi sosial, teknologi telematika, dan kita juga bicara masalah communication atau komunikasi di dalamnya. Secara komprehensif, sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut. Seperti bagaimana interaksi komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang. Serta konsekuensi semua sosial macam apa sih yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa. Selain poin tersebut, ranah dari sosiologi komunikasi itu juga ada banyak loh yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada komunikasi. Yang kedua ada efek media massa. Yang ketiga ada individu kelompok masyarakat dunia. Yang keempat ada budaya kosmopolitan. Yang kelima ada teknologi telematika. Dan yang keenam ada proses dan interaksi sosial. Enam ini adalah poin-poin penting dalam dunia pendidikan ilmu komunikasi, khususnya sosiologi komunikasi. Ketika kita berbicara masalah sosiologi komunikasi, kita juga berbicara masalah teknologi, budaya, sosiologi itu sendiri, termasuk kita berbicara tentang aturan negara, ekonomi, hukum, agama, dan administrasi. Artinya apa? Artinya itu banyak hal kompleks di dalam sosiologi komunikasi itu sendiri. Selain itu, sosiologi komunikasi ini memiliki dua objek keilmuan yang sangat penting. Yang pertama ada material manusia, yang kedua ada formal. Formal ini meliputi telematika, efek media, perubahan sosial, masalah sosial, cyber community, aspek hukum, dan bisnis media. Setelah membahas mengenai sosiologi komunikasi dan ranahnya tersebut, di sini saya juga akan menyampaikan manfaat-manfaat dari sosiologi komunikasi itu. Yang pertama, manfaatnya itu adalah memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai tata cara komunikasi yang baik. Yang kedua, dapat dengan mudah diterima masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga, menciptakan kepekaan sosial. Yang keempat, memberikan rasa percaya diri dan tidak minder dalam melakukan hubungan sosial dengan masyarakat. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sosiologi komunikasi beserta poin-poin penting di dalamnya yang harus kalian ketahui sebagai mahasiswa komunikasi, khususnya yang mempelajari tentang sosiologi komunikasi ini. Jadi, tetap belajar dan tetap dipelajari terus. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.